Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang pengenalan bentuk aljabar. Tujuan pembelajarannya yaitu mengenal bentuk aljabar, menyebutkan contoh bentuk aljabar, dan menyebutkan unsur-unsur bentuk aljabar. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Pak Made memanen jeruk dengan hasil 5 keranjang penuh dan sisanya 7 jeruk di luar keranjang. Banyak jeruk pada setiap keranjang adalah sama. Berapa banyak jeruk hasil panen Pak Made? Nah, untuk hasil panen tersebut kita misalkan dengan gambar berikut ini. Permasalahan tadi kita bentuk dengan kalimat matematikanya. Misalkan X sama dengan banyak buah jeruk dalam keranjang. Satu keranjang kita misalkan sama dengan X dan satu buah jeruk kita misalkan sama dengan 1. Maka 5 keranjang jeruk sama dengan 5X dan 7 buah jeruk sama dengan 7. Sehingga bentuknya menjadi 5X ditambah 7. 5X ditambah 7 kita sebut sebagai bentuk aljabar. Ada beberapa unsur dari bentuk aljabar, yaitu koefisien, variabel, dan konstanta. 5 adalah koefisien, X adalah variabel, dan 7 adalah konstanta. Koefisien adalah faktor angka pada suatu hasil kali dengan suatu peubah. Jadi, koefisien ini itu berada di depan variabel atau huruf X. Kemudian selanjutnya variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Biasanya, variabel ini diwakili oleh huruf kecil, bisa X, Y, atau yang lainnya. Dan yang terakhir adalah konstanta. Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Jadi konstanta itu hanya angka saja. Unsur dari bentuk aljabar yang lain adalah suku. Contohnya, 5X adalah suku yang pertama dan 7 adalah suku yang kedua. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Jadi, suku itu dipisahkan oleh jumlah atau selisih atau pengurangan. Macam-macam suku, yang pertama adalah suku sejenis. Suku sejenis adalah variabel dan pangkatnya sama. Contohnya 5X dan min 2X atau 3A kuadrat dan A kuadrat. Dan yang kedua adalah suku tak sejenis. Suku tak sejenis adalah variabel dan pangkat berbeda. Contohnya 5X dan 2Y atau X dan X kuadrat. Macam-macam bentuk aljabar berdasarkan banyaknya suku. Yang pertama adalah monomial atau suku satu. Terdiri dari satu suku saja. Contohnya 2X atau Y atau 3. Yang kedua adalah binomial atau suku 2. Terdiri dari 2 suku. Contohnya 5X ditambah 7. Yang ketiga adalah trinomial atau suku 3. Terdiri dari 3 suku. Contohnya 2X ditambah Y ditambah 7. Kemudian polinomial adalah bentuk aljabar yang tersusun lebih dari 3 suku. Contohnya 2X ditambah Y kurangi 3Z ditambah 7.
kita akan membahas tentang operasi aljabar, yaitu penjumlahan dan pengurangan aljabar. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah dikenalkan dengan koefisien, variabel, dan juga konstanta. Dalam penjumlahan dan pengurangan aljabar, ada beberapa aturan yang harus diperhatikan. Yang pertama, variabel yang bisa diselesaikan dalam penjumlahan atau pengurangan aljabar harus sama. Yang kedua, yang ditambahkan atau dikurangi dalam operasi penjumlahan atau pengurangan aljabar hanya koefisien saja. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut. Every time you say I do, and I just can't stop all the thoughts that cross my mind. What if I don't give you what you craving for? Would you leave me behind? Life is full of treachery and pain. You're only in for the money, in love with my money. I don't care much for you. Get out of my sight and leave me behind. Why be so much making out of this sound? Everyone I see makes me just wanna run. Every time you say I do, and I just can't stop all the thoughts that cross my mind. What if I don't give you what you craving for? Would you leave me behind? Life is full of treachery and pain. You're only in for the money, in love with my money. I don't care much for you. Get out of my sight and leave me behind. Every time you say I do, and I just can't stop all the thoughts that cross my mind. What if I don't give you what you cry for? Would you leave me behind? Life is full of treachery and pain. You wanna live for the money, in love with my money. I don't care much for you. You get out of my sight and leave me behind. You leave me behind. You will leave me behind. You will leave me behind. You will leave me Oke, jadi baik, kita akan melanjutkan tentang perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Kami ada dua, jadi sekarang kita masuk dalam perkalian. Perkalian bentuk aljabar. Perkalian bentuk aljabar ini ada tiga. Yang pertama, perkalian suku 1 dengan suku 1. Rumusnya itu A kali B sama dengan AB. Contoh, dua kali B sama dengan 2B. Terus yang kedua yaitu perkalian suku 1 dengan
atau D. Rumus itu A B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali J. Contoh, dua A tambah 3 sama dengan kita kalikan dulu ini 2 kali A sama dengan 2A tambah 2 kali 3 sama dengan 6. Informasi yang ketiga yaitu perkalian suku 2 dengan suku 2 atau lebih, yaitu A tambah B C tambah D. Ini ada rumus itu AC tambah AD tambah BC tambah BD. Contoh Y tambah 2 kali 2Y tambah 3 sama dengan kita kalikan dulu yaitu Y kali 2Y sama dengan 2Y tambah 2 Y kali 3 sama dengan 3Y. Sekarang kita masuk di sini 2 kali 2Y sama dengan 4Y tambah 2 dikali 3 sama dengan 6. Kalau yang sampai kita kecilkan yaitu 2Y pangkat 2 tambah, karena ini sama jadi 7Y tambah dengan satu contoh. Sekarang kita masuk dalam pembagian bentuk aljabar. Pembagian dengan suku satu. A pangkat N dibagi A pangkat N sama dengan A bagi A sama dengan A N. Contoh 6A pangkat 2 dibagi 3A sama dengan, kita bagikan dulu yaitu 6 dibagi 3 sama dengan 2. A pangkat 2 dibagi A sama dengan A. Jadi 6A pangkat 2 dibagi 3A sama dengan 2A. Kedua, ini tadi yang pertama, sekarang yang kedua, min 10A min 10A pangkat 2 B pangkat 2 dibagi dengan 5
sama dengan kita bagikan dengan angka ini 5 dibagi 10 dibagi 5 sama dengan min 2. Apakah 2 dibagi A sama dengan A, dan B apakah 2 dibagi B sama dengan D. Jadi min 10A apakah 2, B pangkat 2 dibagi 5 AB sama dengan min 2 AB. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang operasi hitung pecahan pada aljabar. Pada dasarnya, operasi hitung pecahan pada aljabar ini langkahnya sama dengan menghitung operasi pada pecahan biasa. Jadi, operasi pada pecahan aljabar ada 4, yaitu yang pertama penjumlahan, kemudian pengurangan, kemudian perkalian, dan pembagian. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Kita ambil contoh yang pertama. Di sini ada penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan itu metodenya hampir sama, yaitu langkahnya kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Bagaimana cara kita menyamakan penyebut? Ada 2 opsi, bisa dengan mengalihkan silang atau mencari KPK dari kedua penyebut tersebut. Kita ambil contoh ya. Di sini untuk penjumlahan dan pengurangan langsung saya jadikan satu. Misalnya X per A ditambah Y per B. Ini X per A dan Y per B adalah contoh pecahan aljabar. Nah, ketika kita menjumlahkan pecahan, metode yang kita gunakan bisa mengalihkan silang atau menyamakan penyebut dengan cara mencari KPK. Yang ini kita gunakan metode kali silang. Berarti X dikali B menjadi BX ditambah ya A dikali Y berarti AY dibagi A dikalikan B adalah AB. Nah, ini untuk contoh penjumlahan pada pecahan aljabar. Bagaimana dengan pengurangan? Sama persis ya. Bentuknya sama persis, langkahnya hanya beda tandanya. Kalau penjumlahan plus pakai tanda plus, kalau pengurangan berarti pakai tanda minus. Nah, jadi kita langsung ke yang berikutnya saja, yaitu ke perkalian. Perkalian aljabar. Nah, perkalian aljabar pecahan, saya ambilkan contoh X per A dikali Y per B. Nah, langkah mengalihkan pecahan aljabar juga sama dengan langkah mengalihkan pada pecahan model biasa, yaitu dengan cara penyebut dikalikan penyebut, pembilang dikalikan pembilang secara langsung. Jadi ini mudah saja seperti ini. X dikali Y berarti jadilah XY. Kemudian A dikali B berarti menjadi AB. Jadi simpel seperti ini untuk perkalian pecahan aljabar, langsung atas kali atas, bawah kali bawah, atau pembilang kali pembilang, dan penyebut kali penyebut. Nah, yang berikutnya ada pembagian. Pembagian pada pecahan aljabar, saya ambil contoh X per A dibagi Y per B. Ini juga sama langkahnya seperti membagi pecahan biasa. Bagaimana langkahnya? Berarti kita harus menjadikan pembagian berubah menjadi perkalian dengan cara dibalik untuk pecahan yang kedua. Jadi yang ini akan menjadi X per A pada bagi, dia berubah menjadi kali, dan Y per B akan berubah menjadi B per Y. Kita balik ya, pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Setelah dia menjadi operasi perkalian, maka tidak langsung atas kali atas, bawah kali bawah. DX dibagi dengan AY. Nah, jadi seperti ini langkah-langkah dalam operasi hitung pada pecahan aljabar. Kesimpulannya, langkah pada pecahan aljabar ini sama dengan ketika kita mengoperasikan pada pecahan biasa. Bedanya, kalau pada pecahan biasa hanya ada angka saja, kalau di dalam aljabar kita tambah dengan variabel. Tapi secara umum metode atau langkahnya sama dengan kita mengoperasikan pada pecahan biasa. Mungkin itu contoh untuk operasi hitung pada pecahan aljabar. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih dan selamat belajar.